Hai, nama saya Andre, dosen DKV Untar. Kali ini kita akan bahas tentang ilustrasi secara umum dan juga ilustrasi dengan kaitannya dalam DKV. Secara umum, ilustrasi dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berfungsi untuk menjelaskan atau menerangkan. Dan dalam pemahaman ini, bentuk ilustrasi bisa berupa berbagai macam, seperti membuat contoh, memberikan cerita, musik, animasi, dan tentunya dalam bentuk visual jika dikaitkan dengan program studi DKV. Ilustrasi dalam bentuk visual atau image sebenarnya sudah ada sejak lama. Bahkan jika kita melihat pemahaman fungsi ilustrasi dalam menceritakan, menjelaskan, atau menerangkan, dalam lukisan gua beribu tahun lalu pun manusia sudah membuat visual ilustrasi yang menceritakan beberapa segmen kehidupan pada saat itu. Visualisasi ini juga dapat menjadi alat komunikasi pada masanya. Juga bentuk kesenian tradisional kita seperti kisah dan pertunjukan pewayangan yang lebih kompleks. Ilustrasi juga dapat kita temui dalam bentuk visual relief pada candi-candi yang ada di Indonesia. Ilustrasi dalam DKV, dalam program studi DKV, ilustrasi memiliki peran dan fungsi yang cukup luas dan fleksibel. Hal ini karena ilustrasi dalam konteks ini dapat dipahami sebagai proses membuat visual, terutama dengan teknik menggambar dan melukis untuk menjelaskan dan menyampaikan pesan dan kesan tertentu pada khalayak sasaran. Dengan adanya audiens yang spesifik, tentu pertimbangan kesesuaian gaya visual dengan tema, topik, dan juga preferensi dan karakter target sasaran. Seperti pemahaman istilah desain komunikasi visual. Dalam hal ini, ilustrasi merancang bentuk visual tertentu untuk menyampaikan pesan yang komunikatif. Bentuk visual ini tentu dapat dihasilkan dengan beragam teknik, baik komputer grafis, fotografi, aplikasi 3 dimensi, perpaduan di antaranya, atau digital imaging. Namun demikian, karya yang secara umum dikategorikan ilustrasi sering memuat teknik melukis dan menggambar. Contoh aplikasi ilustrasi pada DKV ada banyak yang bisa kita temui, baik secara langsung maupun yang beririsan. Misalnya, ilustrasi untuk poster, infografis, bagian dari iklan, kemasan, logogram, maupun maskot. Dan yang sebagai bagian dari proses yang lebih lanjut, misalnya storyboard atau konsep art. Termasuk di dalamnya adalah desain karakter. Untuk menjadi ilustrator, memang pada akhirnya seorang ilustrator pun dapat memiliki gaya atau karakteristik visual yang khas. Namun pada umumnya, untuk mulai menjadi seorang ilustrator, ada beberapa tahapan yang perlu dipahami. Di antaranya adalah prinsip menggambar dasar, seperti menggambar perspektif, konsep, volume, dan pencahayaan, sudut pandang, pemahaman bentuk 2 dan 3 dimensi, dan tentu saja proporsi dan anatomi dasar. Walaupun memang pada tahap selanjutnya seluruh prinsip dasar tersebut dapat diimprovisasi atau dimodifikasi. Tetapi hal tersebut adalah pengembangan dari pemahaman dasar dan bukan muncul dari ketidakterencanaan. Perubahan bentuk dengan sengaja ini sering disebut dengan deformasi bentuk, yang merupakan penyederhanaan, penggayaan, pembiasan, atau destruksi. Penyimpangan bentuk yang dilakukan dengan sengaja untuk menghasilkan kesan tertentu, seperti menjadi lebih kuat, menjadi lentur, menjadi lucu, menjadi seram, dan karakter lainnya. Selain perubahan bentuk, aspek lainnya yang dapat dilakukan perubahan adalah teknik dan skema pewarnaan. Pemilihan warna dapat memberikan karakteristik yang unik, spesifik, sementara teknik pewarnaan dapat memberikan dan membentuk gaya visual tertentu. Elemen lain yang dapat diolah dan dikembangkan tentu saja adalah garis,
yang selain menjadi outline juga dapat diolah menjadi teknik arsir dan elemen dekoratif lainnya. Demikian juga dengan tekstur yang tidak kalah pentingnya untuk menjadi perhatian dalam pemilihan dan penerapannya. Selain pemahaman konsep dasar menggambar, diperlukan juga penguasaan untuk teknik dan media. Beragam teknik dan media digital saat ini sudah menjadi salah satu media yang sering kita gunakan. Tetapi media tradisional atau konvensional tetap menjadi pilihan dan alternatif yang menawarkan keunikan tersendiri. Bahkan beberapa ilustrator sampai saat ini pun masih mempertahankan teknik dan media secara tradisional atau fisik sepenuhnya, sementara lainnya mengerjakan dengan teknik digital penuh. Perpaduan teknik digital dan konvensional pun menjadi alternatif tersendiri saat ilustrator merasa lebih nyaman dengan goresan pensil atau tinta di atas kertas sebelum kemudian diolah lebih lanjut dengan teknik digital. Pemilihan dan cara mengolah media ini juga akan menentukan karakter dan gaya dari hasil akhir visual yang dihasilkan. Untuk itu, diperlukan observasi, studi, latihan, dan juga eksperimen untuk berulang kali mendapatkan sebuah hasil yang diinginkan, dan bahkan itu pun terus dapat berubah dan berevolusi. Ilustrasi dan prosesnya dalam menghasilkan sebuah karya ilustrasi yang baik tentu memiliki tahap pengerjaan yang terencana, berbeda dengan seni murni yang terkadang seniman sepenuhnya menuangkan ekspresi dari pemikiran dan perasaannya yang bersifat personal. Akan tetapi, ilustrasi dalam konteks DKV tentu berbeda, karena ilustrasi dalam hal ini berkaitan dengan konteks, tema, target audience, dan juga konsep komunikasinya. Oleh karena itu, dalam pembuatannya, ilustrasi harus merencanakan beberapa hal, yaitu gaya visual yang sesuai, cara penyampaian kesan dan pesannya. Dalam hal ini terkait juga dengan semiotika, yaitu rangkaian tanda dan juga metafora yang dirasakan tepat dan dapat dipahami khalayak sasaran. Visualisasi dari objek terkait pun perlu kita riset terlebih dahulu. Beberapa terapan ilustrasi memberikan kita kebebasan dalam imajinasi yang luas, sementara untuk ilustrasi yang lainnya memiliki keperluan untuk akurasi bentuk dan visualisasi yang tepat. Misalnya dalam ensiklopedia tertentu, infografis, ilustrasi yang juga berkaitan dengan sejarah, sains, dan lainnya. Untuk ilustrasi yang memiliki kebebasan imajinasi dan perubahan bentuk lebih banyak seperti pada terapan, komik, ilustrasi untuk buku anak, ilustrasi dekoratif lainnya, tentu relatif tidak perlu memerlukan sebanyak referensi untuk ilustrasi yang memerlukan akurasi. Sementara ilustrator yang mengerjakan gambar dengan tuntutan akurasi yang tinggi tentu memerlukan riset dan referensi yang memadai. Bahkan seringkali juga perlu bekerja sama dengan ahli pada bidang yang berkaitan. Ilustrasi dan karirnya pada bidang keahlian ilustrasi memiliki peluang karir yang beragam berkaitan dengan industri. Misalnya, sebagai bagian dari pendukung desain grafis, periklanan, ilustrasi juga dapat menjadi bagian penting dari cerita komik berupa gambar-gambar yang berurutan atau sekuensial. Selain itu, ilustrasi juga berkaitan dengan bidang multimedia seperti game dan animasi. Salah satu peran ilustrator yang paling penting dalam konteks ini adalah perancangan konsep art, termasuk di dalamnya desain karakter. Ini semuanya akan menjadi panduan untuk proses selanjutnya pada media game dan animasi. Selain olahan bentuk karakter yang spesifik, rancangan latar, konsep art
juga perlu memperhatikan pencahayaan berkaitan dengan color mood. Bagaimana dengan ilustrasi yang baik? Ilustrasi dengan detail yang presisi atau ilustrasi dengan gaya ekspresif yang bebas? Ilustrasi yang penuh warna atau ilustrasi yang monokromatis? Ilustrasi yang sederhana atau ilustrasi yang megah dan mewah? Tentu, untuk menjawab hal ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan peruntukannya. Kesesuaian dan tercapainya komunikasi dalam nuansa yang tepat, itulah ilustrasi yang baik. Sekian untuk bahasan kita ilustrasi kali ini. Terima kasih.